kali ini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang konsep dan perdagangan internasional atau konsep perdagangan internasional. Lalu kita langsung saja ke poin pertama, pengertian. Apa itu pengertian dari perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional merupakan aktivitas kerjasama antar dua negara. Aktivitas kerjasama antar dua negara yaitu dalam perdagangan untuk saling mencari keuntungan satu sama lainnya. Itu merupakan pengertian dari perdagangan internasional. Lalu perdagangan internasional tidak hanya dilakukan oleh dua negara, tetapi bisa lebih dari dua negara. Dan yang kedua ada manfaat. Perdagangan internasional yaitu ada beberapa, diantaranya untuk menjaga stabilitas harga. Lalu yang kedua untuk perdagangan internasional bisa menambahkan devisa negara atau pendapatan negara karena bekerja sama dalam bidang perdagangan. Lalu yang ketiga yaitu dapat memperluas tenaga kerja. Mengapa demikian? Karena dalam kerjasama perdagangan internasional kita bisa saling mengirimkan tenaga kerja kita, seperti contohnya Indonesia ke Cina dan begitu sebaliknya. Lalu yang keempat adalah untuk transfer teknologi. Lalu yang selanjutnya peningkatan kualitas kehidupan dan juga mendapatkan daya saing. Bukan mendapatkan daya saing, tapi ada kebijakan proteksi dari pemerintah, yaitu kebijakan ini untuk melindungi produksi dalam negeri. Dan yang terakhir, faktor penghambat yaitu bisa terjadi karena adanya peperangan di suatu negara. Nah, ini sangat sulit untuk dilakukan perdagangan internasional karena adanya peperangan di suatu negara tersebut. Mungkin sekian tentang pengertian, manfaat, dan juga faktor pendorong dan penghambat bagi perdagangan internasional. Dan yang selanjutnya yaitu tentang teori-teori perdagangan internasional akan disampaikan oleh rekan saya, Retna Ayu Sapitri. Ada kebijakan proteksi dari pemerintah, yaitu kebijakan ini untuk melindungi produksi dalam negeri. Dan yang terakhir, faktor penghambat yaitu bisa terjadi karena adanya peperangan di suatu negara. Nah, ini sangat sulit untuk dilakukan perdagangan internasional karena adanya peperangan di suatu negara tersebut. Mungkin sekian tentang pengertian, manfaat, dan juga faktor pendorong dan penghambat bagi perdagangan internasional. Dan yang selanjutnya yaitu tentang teori-teori perdagangan internasional akan disampaikan oleh rekan saya, Retna Ayu Sapitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional. Dalam teori perdagangan internasional dibagi menjadi dua teori. Yang pertama adalah teori klasik dan yang kedua adalah teori modern. Teori klasik dibagi menjadi dua, yaitu teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith, dan teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Yang pertama, teori keunggulan mutlak, teori klasik. Teori keunggulan mutlak mengungkapkan pertukaran akan terjadi di antara dua negara apabila suatu negara memproduksi barang tertentu. Teori modern dikemukakan pertama kali oleh Euclid pada tahun 1933. Ia mengatakan bahwa transportasi tidak terlalu berpengaruh dalam pengiriman barang dan jasa. Yang sangat berpengaruh adalah sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia. Dikenal juga sebagai komposisi spesialisasi internasional. Keunggulan
komersialisasi internasional, yaitu meningkatkan produksi dan konsumsi barang dan jasa. Contohnya Indonesia dan Tiongkok. Di Indonesia dapat membuat atau memproduksi handphone selama 5 jam dalam 1 unit handphone. Sedangkan memproduksi kain itu 12 menit dalam 1 meter kain. Sedangkan di Tiongkok memproduksi handphone dalam waktu 4 jam sebanyak 1 unit dan memproduksi kain 1 meter selama 18 menit. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia unggul dengan produksi kainnya dan Tiongkok unggul dengan produksi handphonenya. Yang kedua, teori keunggulan kooperatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. David Ricardo mengatakan bahwa pertukaran mungkin bisa terjadi apabila suatu negara memiliki satu keunggulan dalam memproduksi barang dan jasa. Contohnya, Indonesia harus menukarkan 2 meter kain untuk mendapatkan 1 ton beras, dan di Thailand harus menukarkan 0,71 ton beras untuk 1 meter kain. Yang kedua, teori modern. Teori modern dikemukakan pertama kali oleh Euclid pada tahun 1933. Ia mengatakan bahwa transportasi tidak terlalu berpengaruh dalam pengiriman barang dan jasa. Yang sangat berpengaruh adalah sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia. Sekianlah penjelasan tentang teori perdagangan internasional. Ya. Demikian penjelasan yang kami sampaikan, yaitu tentang konsep perdagangan internasional oleh saya Abdul Aziz Dan saya Retna Yusa Fitri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.